I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Udah. Adek tahun berapa tanggal lahirnya? 12. Nah, tanggal mengisit sekarang tanggal 14 November 2023. Ini 14 November 2023. Nah, yang pertama, kalau yang ini, yang J itu jarang ya, jarang. Kalau yang K ini kadang-kadang, yang U ini umum, dan S dan L ini selalu. Nah, yang pertama, tugas pekerjaan rumah yang diberikan guru tidak saya pahami. Jarang, kadang-kadang, umum atau selalu. Jarang. Nah, yang kedua, untuk mengikuti pelajaran besok harinya saya mengulangi pelajaran sebelumnya. Apakah jarang, kadang-kadang, umum atau selalu? Yang ketiga, saya merasa bersyukur karena materi pelajaran yang diterangkan guru dapat saya pahami dengan baik. Apakah jarang, kadang, umum atau selalu? Keempat, pelajaran yang diterangkan guru tidak berurutan. Apakah jarang, kurang, kadang, umum atau selalu? Kelima, saya tidak mengerti bahan pelajaran yang diberikan guru karena pelajaran sebelumnya tidak saya pahami. Jarang, kadang-kadang, umum atau selalu? Yang keenam, di dalam kelas saya suka bertanya kepada guru. Selalu. Yang ketujuh, dalam ujian atau ulangan saya bertanya atau melihat jawaban teman. Apakah jarang, kadang-kadang, umum, dan selalu? Yang kedelapan, dalam ujian atau ulangan saya membantu teman menjawab soal-soal ulangan ujian atau ulangan. Yang ini deh, ini samping ini, yang nomor 6 kan? Ini yang nomor 6 ini L, yang 31 C. Yang nomor 8 lagi ya. Dalam ujian atau ulangan saya membantu teman menjawab soal-soal ulangan ujian atau ulangan. Jarang atau umum atau kadang-kadang? Yang 9, saya senang tidak belajar karena guru tidak hadir. Pasti senang kan? Bikin aja selalu. Nah, yang ke-10 lagi, saya menanyakan kepada guru tentang hasil ujian atau ulangan atau PR saya yang nilainya rendah. Yang 12, di dalam kelas saya ingin duduk di bagian depan. Nah, yang 13, saya kekurangan waktu untuk belajar. Yang 14, PR saya tidak dapat saya selesaikan karena petunjuknya tidak jelas. Selalu kan, atau kadang-kadang, atau umum? Saya lambat membaca. Jarang atau kadang-kadang, umum, dan selalu? Jarang. Yang ke-15, saya lambat membaca. Saya lambat membaca ini kan bikin yang 15 C.
Yang ke-16 lagi ya. PR saya tidak dapat saya selesaikan karena buku sumbernya tidak ada. 17. Saya merasa bersyukur karena buku-buku alat pelajaran dan uang sekolahnya semuanya tercukupi. Saya mengalami kesulitan menyiapkan ujian atau ulangan karena tidak memiliki buku pelajaran yang diperlukan. 19. Saya kekurangan buku tulis untuk mencatat pelajaran. Lanjut selanjutnya. 20. Dalam belajar saya takut diberi tugas oleh guru. 21. Saya terlambat datang ke sekolah. 22. Takut menghadapi ujian atau ulangan. 23. Mudah lelah dalam belajar. 24. Mudah bosan dalam belajar. 25 lagi. Dalam belajar saya mudah terganggu oleh suara-suara bising atau suara tidak menentu. Pasti tentunya iya kan. Nah yang 26. Yang berapa lagi dek? 26. Waktu belajar kurang karena harus membantu orang tua. Yang 27. Ruangan dan peralatan belajar di rumah cukup baik. 28. Semangat belajar saya menurun karena keadaan sekolah atau kelas kurang menarik. Semangat belajar saya menurun. 29. Hubungan dengan guru kurang baik. 30. Pelajaran yang diberikan guru terlalu sukar. Sukar itu enggak, misalnya tidak menyukai dalam belajar itu, tidak paham dengan yang diberikan oleh guru. Kecorek. 30. Soal ulangan tidak dapat saya kerjakan karena belum pernah saya pelajari. Selalu bikin aja sama dengan GL. Sama dengan kan misalnya salah ini kan. Segini lagi. Nah yang 32. Nilai ujian atau ulangan saya rendah karena saya kurang menguasai pelajaran. Udah. 33. Kalau saya tidak masuk sekolah, saya meminjam dan mempelajari buku catatan teman. Yang ke-34. Saya membaca terlebih dahulu bahan pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. 35. Kurang memahami kegunaan pelajaran yang diikuti. 36. Saya tidak dapat menyelesaikan ujian karena soalnya terlalu banyak. Soal ujian terlalu sulit. Saya kurang menyiapkan diri untuk ujian. Nah yang 39. Saya kurang waktu untuk mempersiapkan diri untuk ulangan. Saya tidak dapat menjawab soal ujian dengan baik karena saya tidak mengerti cara menjawabnya. Saya tidak dapat menjawab soal ujian dengan baik karena saya kurang hati-hati atau ceroboh. Bisa dapat dulu ya. Nampak. Soal ujian yang tidak. Nomor berapa lagi? 42. Buku dan alat pelajaran lainnya yang saya atur dengan rapi. Yang ke-48. Berpikir. Yang berapa lagi tadi ya? 43. Buku-buku yang saya pelajari banyak yang tidak saya mengerti.
karena saya tidak masuk sekolah, saya memilih Saya suka belajar bersama kelompok. Karena kan Hanif sakit. Nah, itu misalnya tak darah. Dalam belajar di kelas saya diganggu teman. Tak darah, nah Hanif beda. Nah, yang keempat, enam, semangat belajar saya menurun karena terlambat membayar iuran sekolah. Sebelum diajarkan guru. Karena kan besok belajar PS. Nah, malamnya Hanif belajar PS. Semangat belajar saya menurun karena keadaan keuangan orang tua tidak Pas ulangan aja nih tercukupi. belajar. Berpikir-pikir untuk mendapatkan bantuan dari orang tua asuh. Nomor berapa lagi? Pasti jarang kan. Ini kurang memahami Mbak. Pak 9, alat-alat pelajaran selain buku yang saya miliki tidak mencukupi. Kadang-kadang. Nah, 50. Bingung memikirkan nilai ujian yang rendah. Saya tidak menyelesaikan ujian ulangan karena soalnya terlalu banyak. 51. Tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah yang saya senangi. Soal kan aneh ujian, kan? Nah, banyak soal mama. 52. Meskipun merasa bosan, saya tetap berusaha mengikuti pelajaran dengan baik. Nomor 53. Itu banyak. Nggak lah modalnya. Soal ujian 53. Meskipun saya tidak menyukai guru, saya tetap mengikuti pelajarannya. Kan diri untuk ujian atau ulangan. Nomor berapa lagi, Dek? Pelajaran atau ulangan. 5 April. Dalam belajar saya terganggu oleh perasaan sedih atau murung. Saya kekurangan waktu untuk mempersiapkan diri untuk ujian untuk 55 lagi. Hubungan dengan teman-teman mendorong semangat saya dalam belajar. Yang nomor 56, saya sukar belajar di rumah karena terlalu banyak orang. Pastikan kan dalam misalnya ada teman mama lah gitu, pergi kayak kan apa namanya itu berbicara kan. Jadi kan kita terganggu, apakah jarang atau kadang-kadang atau mau selalu. buku pelajarannya hanya terlebih enggak? 57. Orang tua mendorong dan mendoakan agar saya giat belajar, pasti selalu. Suasana kelas tidak tenang untuk belajar. Buku dan alat pelajaran yang lainnya Kadang-kadang. 59. Letak rumah yang jauh dari sekolah melemahkan semangat dalam belajar. menjawab soal ujian yang baik karena Rumah adek di mana, Dek? dia ke Ceroboh. Ada sering Ceroboh nggak? Bawah. Kadang-kadang ada di sini kadang-kadang. Nomor berapa lagi? Nomor 60. satu kadang-kadang. PR saya tidak dapat saya selesaikan karena kekurangan waktu. Nah sini yang disilangi. Saya malas mengerjakan PR karena hasilnya tidak diperiksa oleh guru. Pastikan, pasti malas kan? Ini jarang. Saya tidak dapat menyelesaikan PR karena di rumah tidak ada yang membantu mengerjakannya. Enggak. Baik selalu. Yang 63, dalam belajar saya membuat pertanyaan-pertanyaan dan menjawab sendiri. Semangat belajar menurun karena Saya mendiskusikan dengan teman-teman bahan-bahan yang saya pelajari. PR saya kerjakan sekedar selesai. belajar saya menurun karena Jawaban atau ujian yang dikembalikan guru saya pelajari kembali. kayak ini turun sama belajarannya 67. Sebelum belajar berlangsung saya menyiapkan pertanyaan untuk disampaikan kepada guru. adalah nih berpikir untuk dapat bantuan dari orang. Saya melakukan kegiatan belajar sesuai dengan jadwal yang dibuat. Pelajaran ini selain buku tidak mencukupi. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan ujian, saya tidak mau berbuat curang atau menyontek karena hal itu berdosa. Kami hanya penilaiannya rendah gitu. Saya berpikir-pikir untuk berhenti sekolah. Belum dah. Tidak Pernah. dapat mengikuti kegiatan sekolah yang saya senangi. Tidak dapat Dalam mengikuti pelajaran mata kegiatan pelajaran sekolah kan saya Arif senangi. kan Soalnya yang Arif mana suka- aja yang Arif suka apa? kurang mengerti atau yang sulit, Senang. misalnya Itu tidak bisa seni budaya. Selalu enggak. Sering. Pernah tidak mengerti kan. 7 Meskipun hanya harus 72 lagi. Tuh Lebih senang tidak masuk sekolah bila ada hal yang lain ingin saya lakukan.
73. Ketika akan mulai belajar, baik di rumah maupun di sekolah, saya berdoa dan bersemangat untuk belajar agar hasilnya baik. 74. Kecewa bila tidak dapat masuk sekolah. Saya terganggu oleh perasaan sedih. Ini sedih nggak saat belajar? Sering sedih nggak? Saya senang membantu teman dalam belajar. Belajar. Nah, 76. Saya meninggalkan kegiatan belajar karena mengikuti ajakan teman. matematika kok ada yang jarang ya. Saya lambat dalam memulai belajar. Berapa 55 itu? Saya tidak dapat membaca kembali catatan pelajaran saya. 9. Saya mengalami kesulitan mengemukakan pendapat secara tertulis. Belajar. Iya. Yang ke-80. Telepon genggam dapat membantu saya dalam mata pelajaran matematika, ilmu alam, bahasa, dan pelajaran lainnya. Saya dapat menyimpan bahan. Kalau telepon genggam itu tahu deh, Belajar di rumah LPL, banyak orang. handphone. Tidak. Saya dapat menyimpan bahan pelajaran dalam telepon gangguan yang saya Anggaran dia miliki. belajar. Ya, ada. Dikit lagi deh. Bahas lagi. Dikit lagi. Saya sangat menyukai telepon genggam atau pergi ke warung internet sehingga lupa belajar. Kan sharing misalnya adik kan udah megang handphone genggam tuh kan gadget kan main game, jadi lupa tentang ada tugas, ada PR di rumah. Di bawah rumah Dalam jauh tuh mengerjakan udah PR sama saya aku menyalin sebelum jawaban lulus teman yang sekolah. dikirim lewat Iya, telepon semangat. genggam. Beda. Misalnya adik kan, teman kirim dong PR-nya ini tidak, karena saya tidak karena kurang temu waktu. jawabannya gitu. Pernah nggak? Karena ini punya PR, tapi dek Ani sibuk tuh enggak kerja. Saya merasa senang kalau siswa dibolehkan menghidupkan telepon genggam di ruangan Ani kelas. malas kerjakan PR karena tidak diperiksa guru. Catatan pelajaran saya tidak dilengkap. Ini ada PR lah. Terus kerjaannya di guru. Pernah gitu. Catatan pelajaran saya banyak yang tidak saya pahami. 87. Saya tidak dapat membaca kembali catatan pelajaran yang saya karena tidak rapi. Mengerjakannya. Saya tidak dapat menggunakan kamus untuk mencukupi kekurangan buku pelajaran. Saya berusaha belajar bersama kawan-kawan saya. Kayak aneh be soal surang tuh aneh jawab surang pernah aneh besok. Kadang-kadang. Nomor berapa lagi? Lingkungan Lingkungan belajar di sekolah menyenangkan. Lingkungan belajar di rumah menyenangkan. Guru-guru menyukai siswa dalam belajar. Dalam belajar di kelas saya sering mengganggu teman. Dalam belajar saya kurang cermat dan tidak membaca seluruh buku pelajaran. Saya menyiapkan buku-buku, alat tulis, dan keperluan lainnya sebelum berangkat ke sekolah. Dalam mengikuti ujian, saya tetap bekerja sendiri. Waktu belajar terbuang karena bermain, nonton TV, mendengarkan radio, dan mengoper tak menentu. Saya merasa sehat untuk belajar. Saya sering mengantuk dalam belajar. Sebelum pelajaran langsung, saya menyiapkan pertanyaan untuk Saya merasa guru tidak memahami keinginan murid. Sebelum belajar, nah itu siapa pertanyaan? Saya melalaikan pelajaran karena saya tidak senang kepada gurunya. Saya merasa bodoh dan ketinggalan dalam belajar dari teman-teman karena tidak memiliki telepon genggam. Telepon genggam dapat menghibur diri saya untuk menghilangkan hal-hal sulit dalam belajar. Jika telepon genggam tidak ada, saya merasa seperti kehilangan teman dan tidak dapat belajar. Saya terpengaruh oleh apa yang ada di telepon genggam atau warnet sehingga tidak dapat belajar. Nah, siap. Arif, dalam matematika itu kan ada materinya faktor bilangan. Arif tahu apa faktor bilangan itu? Apa? Angka. Nah, jadi
pengertiannya apa itu faktor bilangan? Membandingkan atau semua bilangan yang dapat dibagi habis bilangan tersebut. Nah, akan memberikan contoh soal yang pertama, yaitu faktor bilangannya 32. Faktor dari bilangan 32 itu dibagi 1 berapa? 3 bilangan dari 28. Bikin yang tadi 28 dibagi 1. Diam video. Mau. Sulah. 24 dibagi 2 berapa? Boleh kurang mana? Berapa? Dompet dong, Dek. Iya. Pinjam bentar ya. Punya Adara kan namanya. Karena dari faktor 24 ini kan udah habis dibagi dari 24 kan. Berapa faktor bilangannya? 10. 12. Nah, di sini kan Arif udah paham dengan faktor bilangan. Faktor bilangan itu semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Nah, kita dapat tadi kan diberikan pada soal faktor bilangan 32, yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Yang kedua faktor bilangannya 28. 28 ini terdapat beberapa faktor bilangan, yaitu 1, 2, 4, 7, 14 dan 8. Sedangkan 24 faktor bilangannya yaitu 1, 2, 3, 8, 12 dan 24. Oh, 1 Nah, faktor bilangan dari 12. Caranya tahu kan? Tanpa ya. Makan lah. Dua lagi kali 3. Bagi orang. Berapa? Faktor bilangan dari 14. Selanjutnya 14 lagi ya. Nah, Arif kan udah cari tuh, udah dapat hasilnya. Berarti faktor dari 12 ini apa-apa saja. Hitung. Sebut aja yang mana faktornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul. Selanjutnya Kak beri faktor bilangan 14. Batu syari. Tahu kan caranya kan? Berapa 14 dibagi 2? 3. Udah kan? Berarti faktor bilangannya ada berapa? 14 dibagi 2, 14 dibagi 3.
Nggak bisa. Nah, karena tidak ada bisa dibagi. Kan tadi kan 14 dibagi 1 kan 14. 14 dibagi 2 7. Nah, sebelumnya tidak bisa dibagi lagi. Nah, habis bilangannya yaitu 1, 2, 7 dan 14. Dari semua yang faktor bilangan 32, 28, 24, 12 dan 14. Nah, 31 ini kan dapat hasilnya tadi dibagi 1 kan 32. Kalau 32 dibagi 2 itu 16. Kalau 32 itu dibagi 4 dapat 8. Nah, 1 dikali 32 itu dapatnya faktor bilangannya 32. 2 dikali 16 itu dapatnya 32. Kalau 4 dikali 8 itu 32. Nah, faktor bilangan ini 1 dikali 28, 2 dikali 28, 4 dikali 28, 4 dikali 7. Nah, betul. Selanjutnya faktor bilangan 24. 1 dikali 24, 1 kali 24, 2 dikali 12, 24, 3 dikali 8. Nah, faktor dari 24 ini yaitu 1, 2, 3, 8, 12 dan 24. Sedangkan faktor dari bilangan 12 kalau 1 dikali 12 berapa? 12. 2 dikali 6 12. 3 dikali 4 1 dikali 14. Kalau 2 kali 7, nah 14 kan. Kalau faktor dari bilangan 12 ini yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Sedangkan faktor dari bilangan 14 yaitu 1, 2, 7 dan 14. Nah, karena kita udah dapat hasilnya dari faktor-faktor ini, karena faktor bilangan itu semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. 28 itu kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 8, bisa dibagi 4. Kalau 32 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Kalau 24 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Nah, 12 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Sedangkan 14 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2. Nah, itu aja. Berarti Arif udah paham dengan faktor bilangan. Apa tadi yang pengertiannya kalau faktor bilangan itu apa? Yang bisa dibagi, habis dibagi ya kalau dari faktor bilangannya. Ini kita akan masuk materi pada membandingkan pecahan. Arif tahu apa itu membandingkan pecahan? Enggak. Nah, membandingkan pecahan itu dua pecahan yang menentukan mana yang lebih besar. Misalnya kalau membandingkan pecahan itu kan dua pecahan yang menentukan mana yang lebih besar. Soalnya 1/2 Nomor 1/2 dibandingkan dengan 1/4. Mana yang lebih besar? Apakah 1/2 atau 1/4 yang lebih besar? Itu bisa dikali. Nah, selanjutnya 1/6 dibagi 1/8. Mana yang lebih besar? Apakah 1/6 atau 1/8?
Kalau 1/10, 1/5. Kalau 1/6, 1/2. Dapat hasilnya 1/2. Selanjutnya 1/6 dibanding 1/12. 1/6. Nah, berarti di sini Arif udah tahu cara membandingkan pecahan. Apa tadi membandingkan pecahan itu? Pecahan dari dua pecahan yang dimana pecahan itu lebih besar. Misalnya 1/6 dibanding 1/2. 1/2 dibagi. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing